Saya ceritakan, sebelumnya saya adalah Bani Kedar, bapak saya dari Arab, ibu saya dari Sunda. Waktu itu saya sebetulnya ingin meninggal karena perdarahan terus. Jadi kepercayaan kalau meninggal sana dosanya diampuni. Tapi ternyata lain, apa yang dipikirkan manusia, kehendak Tuhan lain. Kami dari Malaysia dengan saya setelah tawaf kami melihat salib di atas tulisan. Sesudah itu di Madinah, di tempat makamnya Nabi Muhammad, dengan tiba-tiba ketika saya sholat subuh, sedang baca Qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas, itu dengan tiba-tiba saya melihat ada seorang laki-laki pakai jubah tinggi, setinggi melebihi makamnya Nabi Muhammad. Tapi setelah itu saya pingsan karena melihat sinar dari kepalanya itu. Ternyata waktu pingsan saya dibawa ke awan-awan. Setelah di awan-awan, entah dari apa kok dari mulut ini mengatakan, Isa, 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 aku nggak mau mati di sini. Aku mau dikumpulkan dulu dengan anak-anak gitu. Akhirnya karena saya menendang kaki, tangan juga ikut ke kanan ke kiri, jadi mereka marah. Ibu kok sholat subuh dikatakan Isa, ibu rupanya kemasukan setan, katanya begitu. Tapi ya puji Tuhan, setelah saya merenungkan, akhirnya setelah saya pulang, saya membaca Taurat dan Injil dari Al-Quran. Ternyata saya baru tahu bahwa Alkitab itu adalah untuk Taurat dan Injil, kitab suci umat Nasrani. Kalau Alkitabi adalah Al-Quran. Jadi artinya kitab suci umat Islam. Dan waktu saya belajar di sana, yang diajarkan tuh yang terpenting, ibu harus mengerti bahwa di dalam surat Nabi Muhammad diturunkan ada ayat yang hak, ada yang batil. Nah itu harus tahu perbedaan antara yang hak dengan yang batil. Akhirnya baru saya tahu kok pengajarannya lain dah. Yang hak yang bagaimana? Yang hak itu yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Contoh Ali Imran, bahwa Al-Quran itu membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya. Jadi di situ ada Allah berfirman, Hei Isa, aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu ke sisiku dan pengikutmu akan kujadikan lebih mulia atau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Terus saya kaget, loh katanya Isa Al-Masih tidak wafat dan tidak disalibkan, tapi orang lain. Nah dulu saya waktu jadi Bani Kedar, di surat An-Nisa ayat 157 dikatakan, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, tetapi di bawahnya bertentangan. Isa tidak mati dan tidak disalibkan. Karena yang disalibkan orang lain. Nah itu saya waktu masih Bani Kedar percayanya itu bahwa Isa tidak mati, tidak wafat dan tidak disalibkan. Tapi Isa diangkat ke sisi Allah. Tapi terus ada di surat Yunus, surat Nabi kepada Nabi Muhammad, kalau kamu ragu-ragu tentang apa saja isi Al-Quran yang hak, yang membenarkan isi kitab-kitab sebelumnya, bertanyalah ke umat Nasrani, yaqra'unal kitaba min qablika. Bertanya kepada umat Nasrani yang sudah membaca kitab-kitab sebelumnya. Sesudah itu saya tidak berani menanyakan ke orang Nasrani. Saya nanti dibohongi. Jadi saya bacanya dari Al-Quran, mengikuti. Harus bertanya ketika saya bertanya, ya bertanya ke depan saya kebetulan orang Batak. Jadi bertanya, apakah benar Isa Al-Masih? Iya Bu, Isa Al-Masih wafat dan dibangkitkan, hidup kembali menjadi Tuhan. Gitu. Puji Tuhan, akhirnya saya terima Yesus sebagai Tuhan. An-Nisa 4 ayat 159. Tidak seorang pun dari orang-orang kafir min al-kitabi sampai sekarang yang beriman kepada Isa. Terus di ayat 162-nya,
ketuhanan. Orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa ketuhanan, percaya dengan ketuhanan Isa. Akhirnya saya baru percaya bahwa Isa Al-Masih itu anak Al-Quran yang diterjemahkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Penerbitnya CP Jaya Sakti Surabaya mengatakan mukadimah artinya Al-Maidah artinya hidangan. Tapi disebut juga Isa Al-Masih adalah penyelamat. Al-Munkid. Al-Munkid itu artinya Isa Al-Masih penyelamat pengikut-pengikut setianya dari ajab Allah. Nah, akhirnya saya mulai saat itu karena suruh bertanya umat Kristen, jadi saya beli buku. Tidak bertanya, saya mau belajar sendiri begitu. Akhirnya puji Tuhan, saya disekolahkan Alkitab, tapi saya tidak sampai selesai. Saya hanya tidak ingin jadi pendeta, saya ingin penginjil yang memberitakan kebenaran. Puji Tuhan, saya diutus Tuhan, karena waktu itu saya dapatnya dari Yesaya 61. Saya pertama tidak langsung menginjil, tapi hanya kesaksian. Saya hanya diminta kesaksian. Tapi setelah sekolah Alkitab, saya nggak mau selesai, saya menginjil. Akhirnya Tuhan kirim di Bali 3 bulan saya. Terus waktu itu di Solo ada sekolah Alkitab yang tidak bayar. Jadi hidup mereka dari cocok tanam. Jadi saya mengajar Taurat dan Injil dari Al-Quran. Jadi ternyata di dalam Al-Quran Al-Maidah dikatakan kalau ada umat Nasrani setelah perjamuan kudus makan hidangan yang dari surga terus mengingkarinya, maka Tuhan akan menyiksa-nya dengan siksaan yang belum pernah diberikan kepada seorang pun manusia. Sebab oleh karena itu saya bertambah kuat imannya. Oh, kalau begitu ya sudah, saya mau dibaptis. Akhirnya saya dibaptis di satu gereja. Nah itu puji Tuhan, setelah dibaptis, saya baru diutus oleh Tuhan. Saya dipercayakan bawa firman ke Madiun, ke panti asuhan, ke Surabaya, ke Bali. Ya puji Tuhan, di Bali kemuliaan Tuhan dinyatakan, sampai ada orang-orang yang dibaptis. Pokoknya setiap saya yang saya singgahi, yang saya sampaikan firman, itu puji Tuhan, ada aja orang yang dibaptis itu. Dan puji Tuhan, hanya setelah COVID, ini saya tidak melayani lagi, cuma dengan doa. Sekarang hanya dengan doa syafaat saja. Puji Tuhan, dengan pujian dan dengan penyembahan, itu merasa hadirat itu hadir, hadirat Tuhan hadir, sehingga saya bisa berbicara, bisa ada kiriman dari Bali anak-anak muda, tolong Oma doakan, ya puji Tuhan dia bisa sampai memberitakan keselamatan kepada ke pulau-pulau. Ya puji Tuhan lah, begitu juga yang di Bandung, ada orang yang mau jual tanah, terus ada suatu pabrik, ingin ada jemaatnya, pekerjanya 30 orang. Saya kasih buku aja, supaya dia bisa menelaah sendiri, tidak bisa dipaksakan. Jadi puji Tuhan, memang penderitaan juga ada. Saya pernah dipanggil, karena waktu itu saya ngajar kepada anak-anak Kristen, tapi oleh anak Kristen diberikan kepada temannya. Akhirnya saya dipanggil, foto-foto waktu sedang menunaikan ibadah haji, diambil semua, dilihatkan. Ya saya lihat, silahkan saya memang sudah haji. Gitu. Tapi waktu diminta pulang, tidak ada yang ngaku, nggak tahu gitu. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang bicara, tapi Roh Kudus yang berbicara. Jadi saya tidak mengkristenkan kok. Saya mah mengajarkan agama Allah. Karena di dalam Al-Quran, As-Sajadah, ajaran Isa Masih adalah agama Allah yang benar. Karena diperlengkapi dengan petunjuk jalan yang lurus. Yaitu jalan orang-orang yang diberi hikmat
bukan jalan orang-orang yang sesat dan yang dimurkai. Nah, mulai saat itu saya dipercayakan Tuhan, Pak. Sekalipun COVID, saya masih hubungan dengan orang-orang Bali, kita berdoa syafaat. Anak-anak muda yang ada persekutuan, Gunung Sion juga, minta saran bagaimana Ibu caranya supaya saya mendapatkan jiwa-jiwa. Kamu harus kasih, saya bilang. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Kamu harus ada di dalam hati kamu dan kamu harus menjadi prajurit upahan Tuhan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, saya bilang gitu. Ya puji Tuhan sampai sekarang, ya saya masih hubungan dengan yang di Bali, dengan yang di Bandung, maupun yang di Surabaya. Ya ada orang Nasrani mau menikah dengan wanitanya dari Muslim. Saya datangin orang tuanya, saya pakai Al-Quran Pak dari dulu. Akhirnya puji Tuhan, ibunya, neneknya waktu menikah di Bali itu pada datang. Saya puji Tuhan, saya bilang gitu. Akhirnya semua keluarganya terima Yesus. Itulah keajaiban kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada mereka melalui saya. Terus saya kalau ada yang sakit juga, saya ya bilang begini aja, percaya aja Yesus wafat dan dibangkitkan. Percaya bahwa Yesus itu tabib di atas segala tabib. Bisa menyembuhkan, bisa menyelamatkan. Isa Al-Masih saya bilangnya, bukan Yesus. Kalau ke Bani Kedar saya bilangnya. Tapi saya sambil tunjukkan Al-Quran. Kalau Alkitab nanti dikira mau mengkristenkan. Jadi mereka itu mengenal Yesus dari Taurat dan Injil, ada yang dari Al-Quran. Ya, itulah Pak. Saya mengucap syukur sekali. Saya mengucap syukur sekali, sekalipun sudah tua 81, diberi kesehatan Pak. Oh, pernah jatuh, yaitu pernah jatuh, dokter harus operasi. Sampai saya di Solo ada pijat. Di Surabaya ada pijat, tapi pijatnya bukan seluruh tubuh, hanya saraf-saraf. Saya ikuti terus sampai pindah ke Surabaya, terus Surabaya sudah pindah ke tempat lain lagi, terus saya percaya saya sudah sembuh. Puji Tuhan sekarang saya bisa jalan Pak. Tadinya kalau berjalan, kaki itu, betis itu kejang, dari jari-jari sampai betis kejang, karena tulang di belakang ini harus dioperasi. Sejak di Pertamina tidak sembuh sekalipun sudah dipijat oleh tukang pijat, tapi tukang pijat biasa rupanya jadinya enggak. Puji Tuhan Pak, sampai sekarang saya bisa hanya dengan berdoa Pak. Karena sudah tua, anak-anak bilang, Bu, jangan pergi-pergian ya. Sekalipun Ibu sudah suntik vaksin, namanya Ibu, nanti jangan sampai terkena begitu. Jadi saya puji Tuhan dipercayakan menjadi pendoa syafaat. Jadi hubungan saya ke Surabaya masih, yang sudah pindah dari Surabaya, sekarang ada di Jawa Barat, orang Batak itu seperti dengan saudara. Jadi yang di Bandung juga seperti dengan anak, sampai menikah begitu sekeluarga. Tadinya tidak disetujui oleh keluarganya, puji Tuhan, sekarang semuanya baik-baik. Anak-anak juga terima Yesus semua. Kalau anak saya, laki-laki 3, puji Tuhan. Cuma yang meninggal 1, yang pertama. Puji Tuhan, terus yang sekarang anak laki-laki 2 sudah terima Yesus. Dan waktu itu, waktu ke Bali pelayanan, main gitar, terus mendoakan. Ya, puji Tuhan lah. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Semoga kesaksian ini juga Tuhan bisa membawa orang-orang diselamatkan. Bisa orang-orang percaya bahwa Yesus itu adalah penyelamat. Karena itu ada di Al-Quran.
yaitu Al-Quran Keluaran Departemen Agama, penerbitnya dari Surabaya, CP Jaya Sakti. Semoga sekian kesaksian saya, semoga menjadi berkah bagi orang-orang yang mendengarnya. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Fatimah malam ini sudah memberkati kita dengan kesaksian yang begitu luar biasa ya. Jadi Ibu Fatimah ini, Bapak Ibu Saudara semua, adalah seorang Muslim dari keturunan Arab dan berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat menjalankan rukun Islam. Jadi rukun Islam salah satunya itu naik haji. Ya, naik haji itu bagi yang punya duit. Dan Ibu Fatimah ini ya sudah menjalankan rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji ya. Dan pada saat naik haji di sana berjumpa dengan Tuhan Yesus ya, seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan di sini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Tuhan yang benar ya. Pada saat berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu Ibu Fatimah ini memanggil Isa gitu ya, sambil bergerak tangan kakinya ya, dia pikir kesurupan gitu ya temannya yang di sampingnya Ibu ya. Iya. Seperti itu Bu ya. Iya. Iya. Ya, seperti kesurupan gitu ya. Dan ternyata memang itu Yesus kan gitu ya. Iya. Dari situlah. Dan saya waktu itu belum kenal Yesus, cuma dia mulut saya itu dengan tiba-tiba Isa gitu. Oh, manggil Isa gitu ya. Iya. Iya. Sambil mata merem. Jadi saya dibawa ke awan-awan sama Tuhan. Oh. Jadi Ibu dibawa ke awan-awan ya? Iya, waktu habis melihat cahaya sinar, terus saya kata orang-orang pingsan, kata dokter, wah suster kan ini sudah meninggal gitu. Tapi sebetulnya saya tidak meninggal, saya dibawa ke awan-awan oleh Tuhan. Oh, waktu itu jadi waktu melihat Tuhan itu di awan-awan. Nah, peristiwa itu waktu Ibu di mana itu? Di Arab, di kuburan Nabi Muhammad. Oh, di kuburan Nabi Muhammad ya? Oh, iya, jadi iya, waktu di kuburan Madinah, di Madinah. Ya? Di Madinah ya? Iya. Jadi Ibu diangkat di awan-awan begitu ya? Iya, berjumpa dengan Isa Al-Masih ya? Iya. Iya. Tidak tahu kalau itu Yesus Tuhannya orang Kristen waktu itu. Iya. Jadi saya belajarnya dari Taurat dan Injil, dari ayat Al-Quran, Pak. Saya baru mengerti bahwa yang akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti adalah Isa, yang akan menjadi hakim. Nabi Muhammad aja sampai bersumpah, walohi liyunjil dabna Maryamah hakaman walohi liyunjil dabna. Iya. Ya, jadi dia yang akan menjadi hakim nanti ya, yaitu Isa Al-Masih itu ya. Ya, kalau dia hakim menjadi kan saksi. Berarti memang itu Tuhan Ibu ya. Iya. Ya, puji Tuhan ya. Ibu dan menjadi saksi pada hari kiamat. Menjadi saksi pada hari kiamat ya. Mau tanya, setelah Ibu terima Yesus itu apa tantangannya Bu? Biasa saya di tetangga ya, namanya orang Sunda, disingkirkan, nggak boleh. Saya datang ke rumah kakak saya, akhirnya kakak saya dimarahin di masjid. Ini ibu ini sudah menjadi kafir karena menerima orang kafir, katanya. Fatimah itu sudah kafir gitu. Akhirnya nggak pernah ke masjid lagi. Gitu ya, tantangannya ya. Gitu Pak. Memang saya senang ada tantangan tuh. Kalau nggak ada tantangan, tidak mungkin ada mujizat, Pak. Amin. Jadi Ibu mulai dianggap kafir ya? Iya, saya kafir katanya. Oh gitu ya. Waktu itu apakah ini suami Ibu juga ada pertentangan atau gimana waktu itu? Oh, suami saya menikah lagi, Pak. Oh, suami Ibu menikah lagi ya? Iya, akhirnya kan nikah dengan kafir nggak? Oh, jadi Ibu ditinggalkan terus menikah lagi ya karena Ibu ya itu Kristen, makanya harus mau berkorban, ya? Pak. Oh, ya. Tapi dari Ibu keluarga yang sekampung.
Ya, tapi Ibu kan mendapatkan jalan yang benar, jalan yang lurus, Oh iya, yaitu amin, Yesus amin. Ya, Kristus. Ya, kalau ya, dunia ini kan sementara, tapi ya, Yesus Kristus itu yang terutama jalannya menuju ke ya, kekekalan, yaitu surga. Dan itu yang berharga dari segala-galanya ya, Bu ya. ya, Ya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, Ibu Fatimah ini ya usianya sudah cukup lanjut ya, 81 ya, tahun. Tapi Ibu amin. Fatimah ini masih gigih di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya kan, sebelum COVID Ibu ini keliling Saudara ya. Sudah Keliling, keliling. keliling, Pak. Ya, sampai mana saja Bu? Sampai Korea, Bisa Pak. diceritakan Waktu tentang saya lagi pelayanan. doa di Surabaya, ketemu orang Korea, Mm-mm. terus satu kamar 7 orang karena saya ya paling tua. Jadi saya kesaksian tentang saya dulu dari Bani Kedar, terus terima Yesus, akhirnya diundang oleh beliau ke Korea, ke Oh ya. Seoul, ya, Oh, terus Seoul Korea ya. Seoul ke Korea. Korea, Oh, kedua untuk tempat. bersaksi. Ya, Mm-mm. kebetulan di sana banyak orang Nasrani juga kan di Korea. Iya, betul Bu. Saya diundangnya di gereja. Oh, iya ya. Selain di Korea, di mana aja Bu? Ibu keliling sebelum Singapura, COVID ini. Singapura Singapura, juga ya. Malaysia. Ya, kalau di Pulau Jawa mah sampai Hampir semua. Manado. Iya, terus di apa Bitung, Oh, Raha. di Sulawesi ya, di Iya, Manado juga iya, ya. iya. Iya. Di Bandung 13 gereja KKR, Pak. Oh, Eh, iya iya. hanya satu ayat, satu tubuh Iya, iya. dari Injil Yohanes. Iya. Puji Tuhan Puji. ada Bani Kedar yang stroke oleh Tuhan Heeh. Yesus disembuhkan sehingga kemuliaan Amin. Tuhan dinyatakan ya. Amin. Ya, ya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara semua ya, kita jangan ini ya, kita kadang merasa malu ya, kita yang masih muda-muda gitu ya. Kita yang masih usianya ya masih produktif, usianya masih mungkin 40 gitu ya. Bahkan ada yang di bawah 50 gitu ya. Kita nggak melakukan apa-apa untuk Tuhan. Nah, kita malu. Ibu Fatimah ini usianya 81 tahun. Tapi gigih ya di dalam melayani Tuhan, mengabarkan berita keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, ini Amin. perlu kita contoh, kita perlu teladani Bu Fatimah ini. Usia yang sudah tidak dibilang muda lagi ya, 81 tahun, tetapi masih aktif luar biasa. Dan sekarang walaupun COVID juga masih itu ya, melayani Dengan doa syafaat. dengan doa syafaat ya. Ya luar Banyak biasa. anak-anak ya, banyak anak-anak muda di Bali. Ya puji Tuhan dia berani memberitakan Injil. Ya, ya, ya. Karena Ibu itu ya, Ibu bina ya, anak-anak rohani gitu Bu ya. Ya, cuma lewat Dan handphone aja Pak. oh Mereka lewat kirim handphone ya. lagu-lagu, CD lagu-lagu gitu. Terus Ya, saya ya. kirimkan cara. Saya hanya ngutus dia itu dari Wahyu 5 ayat 6. Ketujuh roh Allah yang ada di dalam Yesus, yang sudah diutus ke seluruh bumi, kamu harus ada. Nah, jawabannya di Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Hanya itu Oh, saja, nanti kamu akan diberikan. Tuhan nggak usah takut, karena Tuhan Yesus akan, seperti saya ya Pak ya, iya Bu. kok saya bisa itu ke panti asuhan, bisa ngasih ke gereja yang di Madiun, yang baru bangun. Ya, itu saya tidak minta Pak, cuma ibu mau kemana pelayanan, terus titip Hmm, uang Pak 2.500.000, saya bagikan ke hmm, 5 gereja, panti asuhan 2, ke 3 ya, gereja, puji Tuhan. Diberkati ya. Tuhan untuk memberkati. Amin. Untuk menjadi saluran berkat ya Bu ya. Iya, iya, Jadi Tuhan memang mau memakai setiap siapa saja yang mau dipakai. Gitu. Yang menjadi iya, masalah kan kadang banyak orang tidak mau dipakai Tuhan gitu loh. Nah, Ibu Fatimah ini dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, lalu mau dipakai Tuhan sebagai alat di tangan Tuhan. amin. Nah, itu luar Iya. biasa. Dan tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri. Sekali lagi, hambanya ini, Ibu Fatimah, usianya sudah dibilang tidak muda, tapi semangatnya semangat muda. Iya kan? Iya, Amin. ya, semangatnya semangat muda. Luar biasa.
Ya, kita ingat Musa juga ya, waktu dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Allah, umat Israel itu Iya. usianya 80 tahun. Tapi kekuatannya tidak pernah kurang katanya. Iya, Bahkan sampai benar. 120 tahun Musa meninggal itu kekuatannya masih tetap seperti waktu masih muda. Nah, ini luar biasa. Amin. Jadi Ibu Fatimah ini gigih melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan utus. Sebelum COVID ya, setelah COVID ini ada ya Hanya melalui dengan doa telepon, saja. ya melalui online gitu ya, melalui doa gitu Iya, ya. Dan ada beberapa anak rohani yang dibina oleh Ibu iya, Fatimah iya. ini. Ya, luar biasa. Dan tadi Ibu Fatimah kesaksian bahwa punya cita-cita kerinduan kalau mati itu di Mekah Ibu ya. Iya, tadinya. Sebelum percaya Yesus. Iya kan? Iya, Tapi dosanya rencana Tuhan diampuni beda. masih Iya. Ya. Itu Ibu Haji ini naik haji tahun berapa Ibu? Saya waktu itu eh, perang itu ya antara tahun 90 waktu apa itu terowongan Terowongan Mina. eh, ya terowongan. Saya tidak masuk terowongan, tapi saya Heeh. naik bis yang mau menuju yang Balang melempar itu. Oh, Orang-orang kan jumroh. banyak yang iya Hmm. waktu mau jumroh itu. Saya naik bis saja. Memang jauh naik bis. Kalau terowongan kan motong jalan gitu. Oh, lebih Nah cepat itu ya. saya. Terus saya Oh. di Musdalifah bisa turun karena waktu itu saya ikut rombongan yang ONH Fresh ya. Zaman dulu masih Hmm. murah. Turun di Musdalifah, orang-orang kan biasanya nggak turun di mobil Hmm. terus ngambil batu itu. Saya Oh. ada tenda, ada apa. Jadi puji Tuhan saya pengalaman ya. Iya. Dan eranya waktu di Arafah, waktu naik Hmm. ke puncak itu ya, saya ada Hmm. orang laki-laki mengatakan, Ibu jangan lewat jalan, lebih baik lewat batu-batu. Ternyata Hmm. ya kalau mau mengikut Yesus itu, apa itu penderitaan Pak. Sampai Iya, iya. kaki harus naik lewat batu-batu, benar. Ada pohon antara Jabal Rohmah sama Eh. yang lain itu. Dia bilang ada pucuk 5. Nah saya sendiri nggak ngerti. Setelah saya baca di Alkitab, waktu apa yang kamu lihat dahan pohon katanya. Terus akhirnya Hmm. Tuhan mau pakai dia. Ya puji Tuhan, saya percaya firman Tuhan juga dan amin. Saya waktu itu aja Pak. Saya dapat Yesaya 61, puji Tuhan, saya percaya firman itu ya dan amin. Jadi saya Yesaya. aminkan sambil saya berdoa. Yesaya Oh, Yesaya 61 Roh 61 Tuhan. ya. Ya, 61 ayat 1 dan bahwa akan Roh membebaskan Tuhan. orang yang di Oh iya, penjara. iya. Saya ke Roh Tuhan Bali Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan uh, telah mengurapi aku, Ia telah mengutus ya, aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat dan orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan ya kepada orang-orang yang terkurung di kelepasan dari penjara. penjara. Oh ini Nah, ya ayat yang itu Ibu dapat ya. ya saya lakukan di Bali, Pak. Saya ke penjara, Pak. Kebetulan Oh. ada orang Korea. Nah, ternyata di situ ada anak Jawa yang dipenjarakan karena katanya membunuh orang yang suka malak. Jadi perahu nyari ikan Hmm. tapi suka dipalak anak itu. Terus anak itu habis mabok membunuh dia. Jadi di Bali saya. Terus akhirnya di Bandung diberi roh keberanian. Ya, Saya ya. juga daftar untuk ikut ke penjara. Nah itu saya karena Hmm. saya dapatnya firman itu Pak. Jadi saya Ya, Yesaya buktikan saya 61 bisa itu ya. enggak. Iya, Berarti Yesaya 61 itu tergenapi buat Ibu itu. iya Iya karena saya kan? dapatnya pertama itu ya. Waktu saya puasa Hmm. itu. Iya, iya, iya. Dapat firman itu Ibu ya. Iya, Ya, baik, baik. Nah, jadi Tuhan itu memang memilih orang itu punya maksud dan tujuan. Siapapun kita, saudara ya. Kita ya, dipanggil, dipilih Tuhan dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Ya, itu bukan hanya sekedar kita dipanggil, dipilih Tuhan, tapi Tuhan memiliki tujuan atas panggilan kita masing-masing. Yaitu ya, apa?
untuk menjadi saksi Tuhan. Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, lalu kita diutus ke dunia untuk memberitakan kabar baik, yaitu untuk menjadi terang bagi dunia. Dan demikian tadi Amin. Ibu Fatimah juga seperti itu, diutus Tuhan untuk membebaskan yang tertawan, yang tertindas, seperti itu ya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 61 ayat pertama itu, yang didapat oleh Ibu Fatimah. Seperti itu Bu ya. Ya. Dan itu luar biasa itu. Baik. Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul. Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.